Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang Big Data Governance atau tata kelola Big Data. Tata kelola Big Data sendiri sebagai konvergensi, kebijakan, dan proses untuk mengelola semua data di perusahaan, terdiri dari kualitas data, keamanan, privasi, dan akuntabilitas untuk integritas data. Tata kelola Big Data sendiri menyatukan atau mengumpulkan orang dan teknologi untuk mencegah masalah data, serta memastikan data perusahaan dikelola dan digunakan secara lebih efisien, sehingga penggunaan data sebagai aset strategis memaksimalkan laba atas investasi dengan memanfaatkan kekuatan dan nilai dari Big Data. Selanjutnya ada beberapa alasan tata kelola dapat meliputi. Yang pertama ada kepatuhan dan lebih sedikit masalah regulasi, yaitu kepatuhan metadata dan laporan peraturan tidak dapat diandalkan tanpa adanya data yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan jaminan dan ketergantungan aset pengetahuan, yaitu dengan adanya tata kelola dapat mempercayai data untuk menentukan keputusan pada data yang solid. Yang ketiga, ada peningkatan keamanan informasi dan privasi, di mana tata kelola data akan mengurangi risiko serta paparan yang terkait dengan kehilangan ataupun pelanggaran data. Selanjutnya dari alasan tentang tata kelola data, yaitu akuntabilitas di seluruh perusahaan. Tata kelola data memungkinkan lebih banyak akuntabilitas dan konsistensi penanganan data di seluruh perusahaan. Selain itu ada kualitas data yang konsisten, peningkatan kualitas mengurangi pekerjaan ulang, kemudian juga pemborosan dan penundaan. Tentunya akan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Dan terakhir dari alasan tata kelola data, yaitu memaksimalkan potensi aset. Dengan tata kelola data, aset diketahui, kemudian dapat ditemukan dan dapat digunakan di seluruh perusahaan sehingga meningkatkan nilai dan return out data (ROD). Selanjutnya, apa sih data lake dan data warehouse serta perbedaannya? Data lake sendiri adalah repositori penyimpanan yang menyimpan sejumlah besar data mentah dan diproses dalam format aslinya, termasuk data terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Struktur dan persyaratan data tidak ditentukan sampai data dibutuhkan. Data lake berbeda dengan data warehouse. Data lake dioptimalkan untuk tujuan yang berbeda dan menyediakan alat terbaik untuk tujuan itu. Selanjutnya, perbedaannya antara data warehouse dan data lake. Yang pertama dari segi data. Untuk data warehouse hanya menyimpan data yang telah dimodelkan, terstruktur, dengan hubungan entitas yang jelas. Sedangkan data lake menyimpan semua jenis data mentah, tidak struktur, dan terstruktur. Untuk processing, data warehouse memerlukan model dan pengaturan pada tabel dan mengidentifikasi baik itu primary key maupun foreign key, sedangkan data lake tanpa mengetahui strukturnya. Struktur dapat diterapkan melalui program saat membaca data untuk analisis. Di point storage, salah satu keuntungan dari data lake adalah penggunaan teknologi yang open source.
Selanjutnya, dari segi agility, data warehouse secara inheren dirancang untuk menjadi repositori terstruktur, sedangkan data lake melonggarkan aturan struktur data warehouse yang memberi developer untuk mengkonfigurasi ulang model, query, transformasi data dengan cepat. Di point security, untuk data warehouse telah matang selama 2 dekade terakhir dan menawarkan fitur keamanan dan kontrol akses yang terperinci dan kuat. Data lake keamanannya masih berkembang. Ya. Dan terakhir, dari segi user, data warehouse dirancang untuk mendukung ratusan bahkan ribuan pengguna bisnis dan query sebagai platform pilihan untuk laporan intelijen bisnis atau BI. Sedangkan data lake biasanya digunakan oleh sebagian atau segelintir ilmuwan data serta insinyur data. Ya. Itu perbedaan antara data warehouse dan data lake. Selanjutnya ada 7 komponen kunci dari kerangka tata kelola Big Data, yaitu ada organisasi, ada metadata, ada kepatuhan, kemudian kualitas data, integrasi proses bisnis, kemudian ada master data management, dan terakhir ada information lifecycle management. Sedangkan 4 elemen dari Big Data Governance Model terdiri dari yang pertama ada accountability, merupakan rencana yang ditetapkan terdapat akuntabilitas serta tanggung jawab yang jelas di seluruh perusahaan dan untuk setiap divisi, afiliasi, dan negara operasi untuk tata kelola data. Selanjutnya ada inventory, yang merupakan salah satu fitur terpenting dari model tata kelola data. Pemeliharaan inventory data menggunakan metadata tools, yaitu metadata hub. Yang ketiga ada proses. Model harus menentukan kebijakan siklus hidup data, prosedur pemantauan kualitas data, validasi data, transformasi data, dan pendaftaran data. Terakhir, dari elemen Big Data Governance Model, ada rules. Tetapkan dan latih semua penggunaan tentang aturan dan kode etik. Selanjutnya ada Data Governance Tools. Berikut adalah diagram yang menunjukkan ekosistem alat potensial yang menjalankan persyaratan fungsional tertentu dari infrastruktur tata kelola Big Data. Seiring teknologi yang terus berkembang, muncul pula beberapa inovasi baru yang membuat Big Data Analytics semakin efektif. Salah satunya adalah HOP. Saat ini, Big Data Analytics sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan, khususnya yang mengolah data dalam jumlah besar. Framework ini dibuat oleh Google dan Apache Software Foundation. Tentunya canggih sehingga tidak heran banyak yang menggunakan. Ya. Selanjutnya, apa sih HOP itu? Ya. HOP adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah besar. Tidak hanya menyimpan, framework ini juga tentunya bisa memproses data mulai dari ukurannya gigabyte sampai dengan petabyte secara efisien. Meskipun data yang diolah jumlahnya besar, prosesnya lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Data diolah secara terdistribusi dalam waktu yang bersamaan, sehingga kecepatan prosesnya bisa lebih singkat. Ya. Ekosistem dari HOP meliputi berbagai tool serta aplikasi yang membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan dari big data. Ya. Berikutnya, 4 pilar manajemen big data, mulai dari organization, data quality management, metadata management, dan compliance security privacy policy. Oke, yang pertama, organization.
Di sini ada establish data council, menetapkan dan menjalankan kebijakan. Ada develop the overall governance framework, kerangka tersebut menguraikan harapan, akuntabilitas, dan komponen dari tata kelola. Yang ketiga ada define data retention policy. Penyimpanan data merupakan hal yang penting, tentunya harus memiliki kebijakan dalam penyimpanan data. Yang keempat ada identify data risk practice, mengukur tingkat resiko data, paparan resiko data, dan kemungkinan rencana mitigasi. Pilar yang kedua ada data quality management, meliputi establish minimum data quality standard, data checkpoint. Checkpoint dalam bentuk pemeriksaan validasi data diperlukan setiap kali data diimpor ataupun diubah menjadi format baru. Yang kedua, ada invest in data quality monitoring tools, tool dan lain-lain. Ini solusi sebanding untuk mempertahankan produktivitas engineers data dan momentum analitik data. Yang ketiga, ada metadata management, meliputi define minimum metadata registration requirement. Ada 3 kategori utama pada metadata. Yang pertama, bisnis metadata, yaitu perspektif bisnis data seperti definisi bisnis, proses bisnis, pelayanan, dan informasi kepemilikan tentang data, elemen peraturan dan kepatuhan, serta silsilah data. Kategori yang kedua yaitu technical metadata, menyediakan spesifikasi teknis data, aturan tentang pemulihan, pencadangan, transformasi, informasi ekstrak, kontrol audit, dan pemeliharaan versi. Yang ketiga, ada operasional metadata, mencakup aspek operasional data seperti pelacakan proses data, peristiwa data, hasil operasi data, tanggal ataupun waktu pembaruan, waktu akses, informasi kontrol perubahan, dan siapa atau aplikasi apa yang mengkonsumsi data. Selanjutnya ada define tools, ya. Perusahaan seperti CapInsight menawarkan alat yang mewakili Colab Cube dan tampilan dimensi data Anda di head of page terlepas dari format atau database tempat penyimpanannya. Mengetahui relasi Colab Cube yang ingin dikendalikan dari data adalah diaktifkan oleh informasi metadata yang memelihara hubungan data satu sama lain. Yang berikutnya dari 4 pilar yaitu compliance security atau privacy policy. Yang pertama, assign data stewardship responsibility to user data scientist. Kemudian ada secure, encrypt, tokenize, mask multiple data types. Kemudian ada assign steward to new dataset. Kemudian ada create procedure for internal audit, ya, di mana melakukan audit internal, yaitu ukuran yang baik untuk mengelola dan mengidentifikasi kesenjangan dan resiko. Audit internal harus dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Berikut ada piramid dari Big Data Governance, ya, di lapisan 1 sampai dengan 4, ya. Di lapisan 1 ini ada board data collection, raw data. Kemudian di lapisan kedua di sini ada data lake. Di lapisan ketiga ada data science workspace. Kemudian di lapisan teratas ada enterprise platform atau warehouse, ya. Big data governance rules, ada 4 jenis aturan, ya, yang berlaku untuk data dengan cara unik selain model tata kelola data tradisional. Di sini ada data protection rules, ada data classification rules, compliance rules, dan process atau business rules. Baik, di pertemuan 12 ini sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.